Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Ibu Bapak Guru yang saat ini sedang melaksanakan PPG PAI dalam jabatan gelombang kedua tahun 2023. Semoga saja apa yang kita ceritakan semua menjadi kenyataan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lulus semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah Ibu Bapak semuanya, mempresentasikan yaitu modul perangkat pembelajaran PPG PAI dalam jabatan gelombang kedua tahun 2023, yang mana di sini ada kegiatan belajar ketiga atau kegiatan belajar 3, penyusunan tujuan pembelajaran. Sebagai pengantar di sini secara umum, modul penyusunan tujuan pembelajaran memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang 1. Konsep tujuan pembelajaran, yang kedua memetakan komponen tujuan pembelajaran, dan yang ketiga merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan fase masing-masing. Pengertian tujuan pembelajaran menurut Kemdikbud mendefinisikan tujuan pembelajaran dalam kurung TP sebagai deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, diantaranya pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dari murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kurikulum pendidikan Indonesia untuk mendeskripsikan kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dicapai, dimiliki, dan dikuasai oleh peserta didik dalam suatu kegiatan pembelajaran. Itu adalah salah satu pengertian definisi dari Kemdikbud. Capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran pada kegiatan pembelajaran ini, yaitu memahami tujuan pembelajaran, komponen, dan merumuskan tujuan pembelajaran sesuai capaian pembelajaran dan fase. Adanya tujuan pembelajaran itu bertujuan untuk 1. Peserta memahami arti dan makna tujuan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Yang kedua, peserta memahami komponen tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, peserta dapat merumuskan tujuan pembelajaran sesuai capaian pembelajaran dan fase. Aktivitas dalam pembelajaran ini di kegiatan belajar 3 ini menggunakan, atau di modul perangkat dan pembelajaran ini menggunakan pembelajaran model discovery learning, yaitu kegiatan belajar yang berfokus pada pencarian dan penemuan melalui berpikir secara sistematis. Uraian materinya, capaian pembelajaran dalam kurung CP yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan kompetensi yang ditargetkan. Dalam implementasinya, CP atau capaian pembelajaran perlu diurai menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret, yang dicapai satu persatu oleh peserta didik hingga mereka mencapai akhir fase. Proses berpikir dalam merancang pembelajaran dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Di sini ada gambar, yaitu memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran, merancang pembelajaran. Agar pendidik dapat mengembangkan sepenuhnya alur tujuan pembelajaran dan atau perencanaan pembelajaran. Kedua, mengembangkan alur tujuan pembelajaran dan atau rencana pembelajaran berdasarkan contoh-contoh yang disediakan pemerintah. Dan yang ketiga, menggunakan contoh yang disediakan, pendidik menentukan pilihan tersebut berdasarkan kemampuan masing-masing. Setelah memahami CP atau capaian pembelajaran, diharapkan pendidik mulai mendapatkan ide-ide tentang apa yang harus dipelajari peserta didik dalam suatu fase. Pada tahap ini, pendidik mulai mengolah ide tersebut menggunakan kata-kata kunci yang telah dikumpulkannya pada tahap sebelumnya untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Pertama, konsep tujuan pembelajaran, dan yang kedua, komponen tujuan pembelajaran. Di antaranya ada kompetensi dan lingkup materi. Beberapa catatan khusus terkait dengan perumusan tujuan pembelajaran di jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
Pertama, pada capaian pembelajaran RA, penyusunan tujuan pembelajarannya mempertimbangkan pada laju perkembangan anak, bukan kompetensi dan konten seperti pada jenjang yang lainnya. Yang kedua, pada madrasah yang memiliki PDBK. Selain kompetensi dan konten, tujuan pembelajaran juga mencakup variasi dan akomodasi layan sesuai karakteristik dan kebutuhan khusus peserta didik. Selain itu, tujuan pembelajaran diarahkan pada terbentuknya kemandirian dalam aktivitas sehari-hari sampai kesiapan memasuki dunia kerja. Pada satuan pendidikan MAK, tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran dapat disusun bersama dengan mitra dunia kerja. Sedangkan MA+, keterampilan dapat mengadaptasi ketentuan ini. Demikianlah yang bisa disampaikan dan semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan kegiatan belajar yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.